Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kita bisa melakukan replications, teman-teman. Nah, cuma ada dua metode sebetulnya. Yang pertama ada synchronous, ada sync replication. Yang kedua ada async replications. Nah, perbedaannya terletak pada dampaknya ya. Jadi namanya tingkat konsistensi, teman-teman. Kenapa ini berpengaruh pada tingkat konsistensi? Gue pakai contoh aja ya biar teman-teman ngerti ya. Jadi misalkan ini database, gitu ya. Ini database, terus dia bikin replications gitu ya. Jadi database yang cuma satu, teman-teman. Ini DB 1, ini 2, ini 3. Oke. Nah, misal ketika ada klien gitu ya, nyimpen data ya, write data ke DB1, kalau si DB1 ini menggunakan synchronous replications ya, maka acknowledge dari write-nya berhasil atau enggak itu akan menunggu sampai replications-nya beres di semua database ya, teman-teman. Misalkan ada 1000 database, ya udah si klien ini nggak akan dapat return success sebelum semua replikasi ke database 1000 database itu berhasil dulu. Paham ya? Jadi DB1 nyuruh database 2 nulis lagi gitu ya, kan replications ya, ngeduplikasi data gitu ya, nge-copy data yang baru saja di-write sama si klien ini gitu. Oke. Terus return oke gitu ya, terus minta lagi si 3 write gitu. Terus balikin lagi oke, kalau oke gitu. Terus minta lagi ke yang berikutnya, terus sampai ke yang 1000 gitu ya, harus semuanya oke, sampai kembaliin semuanya oke, baru return oke. Ya. Kalau ada salah satu database yang bilang tidak oke, ya artinya gagal, ya berarti harus dihapus. Kenapa dihapus? Karena itu akan jadi invariant, teman-teman. Ya, nanti akan bikin datanya jadi stale gitu ya. Dan kalau di sync gitu ya, kalau di sync replications, ya kita nggak bisa perbaiki gitu. Paham ya maksudnya? Karena nggak ada proses background yang berjalan. Karena sync replications hanya berjalan ya ini, ketika klien nulis gitu ya, terus database satu minta semua teman-temannya gitu ya untuk nulis data yang sama gitu. Kalau semuanya oke, baru database pertama bilang oke ke si klien. Di sini paham ya? Ini sync replications. Wah, kalau gitu dampaknya kena performance penalty dong. Ya, exactly. Semakin banyak node yang teman-teman punya gitu ya, semakin database replika yang teman-teman punya, ya maka dampaknya akan ya semakin banyak pula acknowledgement yang harus dimiliki sama si database masternya, gue bilang gitu ya. Tapi nanti ya gue bilang single master, multi master itu nanti sebenarnya. Taruhlah ini adalah sebuah master gitu ya. Jadi ketika dia write, semakin banyak dari replika database-nya, berarti semakin banyak dia harus nerima oke juga ya kan, sebelum dia return si oke ini ke si klien. Berarti akan ada latensi tambahan setiap ada node baru gitu kan. Ya, even though ini dilakukan secara concurrently gitu ya bisa-bisa aja sebetulnya, tapi kan tetap ada trade off-nya gitu ya. Network bandwidth-nya jadi harus lebih besar gitu. For example misalkan. Ya, always ada trade off. Nah, keuntungannya apa teman-teman? Keuntungannya adalah setiap replika database gitu ya, itu punya data yang konsisten teman-teman dengan apa yang ditulis oleh si klien. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika klien nulis A misalkan gitu ya, misalkan atau misalkan gini, misalkan database key value store misalkan ya, dia nulis X sama dengan 7 misalkan. Oke. Nah, database nggak akan balikin respons ke si klien bahwa X sudah sama dengan 7 database ini gitu ya, sampai semuanya acknowledge bahwa oke, di sini X sama dengan 7, di sini X sama dengan 7, di sini X sama dengan 7. Paham ya? Maka semua replika punya data yang konsisten, teman-teman, dengan apa yang ditulis oleh si klien. Pun kalau terjadi kegagalan. Oke, misalkan si DB1 nulis X sama dengan 7 gitu ya. Oke, ke sini X sama 7 oke, udah ditulis, ke sini udah ditulis, ke sini ternyata gagal. Dikasih tahu bahwa sini gagal gitu ya. Gagal, terus si klien tahu bahwa ini gagal, maka di sini juga di-abort lagi nih. Gagal, gagal. Jadi selalu punya konsisten state gitu ya. Oke, nah kalau ini dilakukan secara serial bahkan gitu ya, kalau proses ini dilakukan secara serial gitu, jadi synchronous replication-nya dilakukan secara serial, terus transaksinya juga dilakukan secara serial, maka klien yang ada di sisi lain yang baca dari replika udah pasti nggak akan pernah baca stale data, teman-teman. Paham ya? Dia akan selalu baca data yang paling
baru gitu ya. Karena ya ini either berhasil atau gagal, klien juga nerimanya akan seperti itu. Karena si database ini nggak akan nge-return dulu sampai semua database replikanya acknowledge. Oke, semuanya nulis, oke baru return ke klien. Oke. Itu yang dinamakan sebagai synchronous replications, teman-teman. Nah, metode kedua adalah async replications, teman-teman. Oke, async replication. Oke, nah ini kebalikan dari sync gitu ya. Jadi ketika si klien write ke database gitu, nah proses replika yang terjadi gitu ya, itu di belakang layar teman-teman. Jadi pada saat si klien write gitu ya, terus udah kesimpan dalam database, gitu, udah commit di dalam database yang dia tulis, ya udah si klien langsung dapat hasil acknowledge bahwa dia oke, gitu ya, bahwa datanya sudah tersimpan gitu. Tapi dia belum terreplikasi ke database atau teman-temannya gitu teman-teman. Ya. Jadi DB1, ini DB1 ya, si masternya ini 2, ini 3, ini 4 misalkan. Oke. Nah, pada saat si klien ini write ke DB1, terus DB1 udah commit gitu ya, udah nyimpen datanya di dalam DB1, dia akan ngasih acknowledgement, oke, selesai ditulis. Gitu ya. Padahal belum tentu teraplikasi dengan sempurna, teman-teman. Bisa jadi, oke, apa namanya di background-nya gitu ya, ini udah nge-return oke, baru replikasinya mulai jalan gitu. Paham ya? Replikasi di sini minta nulis ke si DB2 gitu ya, terus bilang oke, terus write gitu. Terus oke lagi. Nah, ternyata yang di bawah misalkan minta write, ternyata ini gagal. Nggak succeed. Nah, apa yang harus dilakuin gitu ya. Nah, itu ada metodenya tersendiri, teman-teman. Oke. Tapi akan gue bahas di video terpisah. Tapi intinya di bagian ini, di bagian metode replikasi ya, jadi kita bisa melakukan seperti itu, teman-teman. Jadi async. Ya, jadi si proses replikasi ini gitu ya, itu nggak perlu jadi blok terhadap request write-nya, teman-teman. Ya udah, replikasinya kita jalankan async aja. Ya. Nggak apa ya? Urutannya nggak write terus write-nya nunggu semuanya replikasi gitu, enggak. Jadi pokoknya write udah kesimpan di database, klien langsung dapat acknowledgement oke. Oke. Ukuran kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ya ini performa gitu ya, pasti latensi ya pasti lebih rendah, which is bagus ya, latensi lebih rendah berarti responsnya lebih cepat. Ya dong. Ya, jadi lebih oke gitu in terms of latensi, dan ini biasanya memang digunakan di apa namanya di bagian replikasi gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat bagian sync gitu ya, kalau teman-teman punya replika node let's say misalkan 100 gitu, ya bayangin database ini harus nunggu 100 database write dulu di masing-masing mesin kan, baru klien dapat responsnya. Yang mana ya pasti kena performance penalty gitu. Belum lagi kalau ada salah satu database yang mati, write-nya gagal gitu. Ya kan? Nah, itu kan bayangin dari 100 replika database, ya kemungkinan besar terjadi gagal write-nya kan lumayan tinggi juga gitu ya. Paham ya? Sedangkan di async ya udah nggak peduli masalah replikasinya berhasil atau enggak, pokoknya ketika udah ditulis di database 1 gitu ya dalam hal ini, ya dia akan nge-return oke. Masalah replikasinya nanti di-handle belakangan gitu. Paham ya? Nah, terakhir sebenarnya ini disebut sebagai partial async, teman-teman. Ya, nah ini juga cukup banyak digunakan, terutama buat database yang menggunakan quorum, teman-teman. Nah, nanti gue jelasin quorum ini di bagian leaderless ya, tapi yang sekarang gue jelasin adalah bagian partial async-nya, teman-teman. Nah, partial async ini gimana? Jadi misalkan ketika database 1 itu nulis, ketika klien itu nulis ke database 1 gitu ya, database 1 akan nunggu dari sekian X node gitu ya, sampai dia nge-return oke gitu, baru dia nge-return oke. Misalkan ada 10 replika gitu ya, ada 10 replika. Nah, dia kan sebenarnya akan ngejalanin 10 kali replikasi ke semua database-nya ya kan, semua database replikanya kan bisa ada 10. Nah, kalau di partially async, dia akan sync untuk 3 database, misalkan dia akan nungguin dulu nih sampai write dari 3 database berhasil, baru dia balikin ke database 1 oke, baru dia bisa return oke ke si klien gitu. Paham ya? Nah, untuk sisanya ya nggak perlu ditungguin, biarin aja kita lakukan itu async. Oke, jadi ini metode-metode untuk melakukan replications. Nah, terakhir sebagai tambahan teman-teman, jadi apa yang gue sampaikan di sini ya, jadi ketika apa namanya si data itu konsisten gitu ya antara replika dengan si masternya, dan always seperti itu gitu ya, jadi seluruh datanya tuh selalu konsisten dengan let's say masternya gitu atau source of truth-nya. Nah, ini disebut sebagai strong
consistency. Ya. Ya, kenapa disebut strong consistency? Karena tadi ya, ketika di sync replications gitu ya, ketika database 1 nulis X sama dengan 7, ini sebenarnya nggak, penulisannya belum valid teman-teman. Sampai semua replika acknowledge bahwa X sama dengan 7. Paham ya? Kalau ada salah satu node yang gagal, gitu ya, dia nggak bisa nge-write X sama dengan 7, maka dia akan abort. X sama dengan 7 nggak akan gagal gitu. Gagal terus ngasih tahu ke klien bahwa penulisannya gagal gitu ya. Nah, makanya metode sync replications ini identik dengan strong consistency gitu. Paham ya maksudnya? Karena semua data di replikanya juga akan konsisten teman-teman. Oke, kalau X sama dengan 7 ya semuanya 7 gitu. Kalau X sama dengan 7-nya gagal ya semuanya harus digagalin gitu. Ya, dan itu harusnya bisa di bagian sync replications. Ya, karena seiringan dengan proses write yang terjadi gitu. Nah, kalau di async gitu ya. Nah, kalau di async karena penulisannya termasuk ya async dan partial async gitu ya. Yang disebut sebagai eventual consistency, teman-teman. Jadi at some point dia akan konsisten gitu ya. Karena kenapa disebut at some point gitu? Karena tadi pada saat write di return oke udah tertulis gitu ya. Padahal di replikanya belum selesai gitu. Jadi ketika ada orang baca dari sini gitu ya, bisa jadi malah belum selesai replikanya gitu. Kebayang ya? Ini kita lakukan secara serial by the way transaksinya ya. Nanti bagian rest conditions dan segala macam nanti akan kita bahas di video sendiri. Tapi bayangkan bahwa oke, ini dikasih tahu bahwa ini udah oke nulis datanya gitu ya. Tapi pada saat kita baca ke sini ke database replikanya, kok masih belum terupdate gitu. Karena ya ini jalannya di background teman-teman. Replikasi ini jalannya di background. Berbeda dengan yang synchronous replication tadi. Berbeda dengan write, database akan nunggu sampai semuanya acknowledge datanya dulu gitu ya, write datanya dulu. Paham ya? Makanya async sama partial async itu identik dengan eventual consistency. Oke, paham ya?